Perkenalkan, nama saya James Aditya Duliman dengan NPN 2024 Oke, di sini saya ingin presentasikan program kami yang terdiri dari 4 orang, yang mana saya, yang kedua Kenny, ketiga ada Rehan, dan keempat ada Regi. Nah, program kita ini berfungsi untuk mencatat data pelanggan atau nama pelanggan, data transaksi, dan tanggal pembelian. Nah, kita mulai langsung aja di VS Code kita. Di line 1 ada yang namanya import java.util.scanner, yang dimana kegunaannya ini uh, untuk membaca input dari pengguna. Nah, scanner ini adalah kelas ya yang sering digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui konsol. Nah, ini sangat berguna banget dalam aplikasi berbasis teks, di mana Anda perlu menempatkan data dari pengguna. Nah, yang kedua, kegunaan duanya bisa mendukung berbagai tipe data. Nah, di kelas scanner ini bisa diinput berbagai data, contoh misalkan integer atau double, bilangan desimal, string, atau boolean. Nah, bisa. Kegunaan yang ketiga adalah membaca berbagai sumber. Selain membaca dari konsol, scanner juga dapat digunakan untuk membaca dari file dan sumber input lainnya. Oke, itu saya jelaskan berbagai kegunaannya, dan garis besarnya import Java atau scanner ini digunakan dalam Java untuk mengimport kelas, dan scanner ini ada bentuk kelasnya. Nah, kelas scanner ini bagian dari Java Standard Library memang, dan digunakan untuk membaca input dari berbagai sumber, termasuk input dari pengguna melalui konsol yang tadi saya sudah bilang, file, dan lainnya. Yang kedua ada sistem outprint. Nah, kenapa sih nggak print line? Biasanya yang kemarin sebelum kita pelajarin sistem outprint line. Nah, kenapa print aja? Fungsinya sistem outprint ini untuk menambahkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan atau end user memasukkan jumlah pelanggan. Nah, kenapa nggak pakai printan aja? Nah, karena sistem outprint ini akan tetap berada di baris yang sama saat user mengetik input, atau garis besar lebih rapi lah. Kalau pakai print line kurang begitu rapi. Oke, yang ketiga ada integer, jumlah pelanggan sama dengan scanner dot next in atau integer. Nah, fungsinya adalah membaca input dari pengguna berupa jumlah pelanggan. Nah, nanti ketika di konsol ketika kita memasuki programnya dan di running, akan mengeluarkan output jumlah pelanggan atau masukkan jumlah lama pelanggan, menyimpannya sebagai bentuk data integer, nah, atau bilangan bulat. Oke, yang keempat ada scanner dot next line, yang fungsinya membersihkan new line karakter yang tersisa di buffer setelah membaca. Yang tadi next in itu membersihkan new karakternya si next integer yang tadi sempat saya singgung soal next integer. Kegunaannya untuk membersihkan new line karakternya. Nah, kenapa sih scanner next line ini penting? Nah, tanpa ini scanner next line ini bisa langsung terbaca sebagai kosong atau nol tanpa input dari user. Ada yang namanya string index nama pelanggan. Nah, fungsinya membuat array dalam variabel nama pelanggan atau string nama pelanggan. Nah, untuk menyimpan nama pelanggan sebanyak jumlah pelanggannya. Jadi array ini gunakan untuk menyesuaikan jumlah pelanggannya dan nama pelanggannya. Nah, tipe datanya, karena kita memakai tipe data array,
Nah, diharuskan dengan tipe data yang sama string, dan kita memakai string, dan ya semua tipe data yang kita untuk menginput nama pelanggan, data pelanggan, tanggal dan lainnya itu memakai tipe data string. Nah, oke. Yang selanjutnya ada string indeks tanggal pembelian sama dengan new string buka indeks tutup indeks jumlah pelanggan. Nah, fungsinya untuk menyimpan tanggal pembelian dari setiap pelanggan. Jadi udah ada namanya, tanggalnya, terus tipe pembeliannya apa aja. Nah, array itu digunakan untuk program kami ini, yang dimana balik lagi sekarang nih tipe data string bisa digunakan untuk tanggal juga. Nah, tanggal ini sebagai teks atau format bebas, jadi bisa disesuaikan. Oke, yang selanjutnya yang tujuh ada string indeks item yang dibeli sama dengan new string buka indeks jumlah pelanggan. Nah, jumlah pelanggan ini kita bisa membuat array 2 dimensi hingga menyimpan hingga 5 nama item yang dibeli. Jadi kita bisa memaksimalkan yang kita buat. Jadi maksimalnya hanya 5, kalau 4 juga bisa. Di atas itu juga bisa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tipe datanya juga sama, string, dan string item yang dibeli ini jumlah pelanggan itu tipe datanya sama karena tiap pelanggan bisa membeli beberapa item dan nama item adalah teks. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjut oleh kerabat saya. Di sini saya Regi Dwi Septemawar. Saya akan melanjutkan menjelaskan codingan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang James. Di sini kita membuat fitur looping dengan menggunakan for. Pertama, ada variabel i bertipe data integer yang bernilai 0. Looping ini akan berjalan apabila i lebih kecil dari jumlah pelanggan yang tadi udah diinput di awal. Terus selanjutnya ada i++, karena setiap perulangan selesai, nilai i akan ditambah 1. Selanjutnya kita akan nge-print out pelanggan i+1. Kenapa kita pakai +1? Karena apabila kita tidak menggunakan i+1, maka akan mencetak pelanggan ke 0. Selanjutnya akan nge-print out keterangan nama pelanggan yang bertujuan untuk si user menginput nama pelanggan dengan indeks i, di mana indeks i masih bernilai 0. Dan kita pakai scanner.nextLine. Kenapa kita pakai itu? Karena yang kita input berupa string. Selanjutnya, kita akan nge-print out keterangan tanggal pembelian, yang dimana user juga diminta untuk menginput tanggal pembelian dengan indeks number i, dimana nilai indeks numbernya juga masih 0, dan berupa string juga, karena kita masih pakai scanner.nextLine. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Oke, stop. Sebelum lanjut video ini, saya mau nyampein informasi penting nih. Sebelumnya, tim kami udah buat aplikasi desktop yang bernama SimNote. SimNote ini menggunakan bahasa Java dan menggunakan custom framework bernama Frama. Nah, sebelum lanjut, kita mau demo singkat aplikasinya ya. Nah, jadi di sini udah ada aplikasinya. Aplikasinya ini berbasis desktop ya. Jadi coba kita mulai register aja dulu. Nah, ini udah singkat aja ya. Jadi ada emailnya, saya coba tulis d@gmail.com dan username-nya Dani. Jangan udah diambil namanya. Dan passwordnya 123, dan kalau confirm passwordnya nggak ada, dia juga udah ada validasi. Coba saya kosongin 1. Nah, kolom tidak boleh kosong ya. Jadi coba semuanya aja langsung register. Nah, registernya gagal, kenapa? Oh iya, berarti
berhubung kita menggunakan database online yang gratis, jadi dia ada slip, Pak. Jadi kalau ini diregister lagi, dia pasti berhasil. Nah, ya, jadi tadi slip dulu tuh database-nya. Oke, lanjut. Coba tadi d@gmail.com, passwordnya 123. Nah, login berhasil. Halo Dano. Dano di sini. Jadi di sini coba kita add note aja. Kayak gini aja biar cepat create note. Oke, udah bisa ya. Jadi di sini bisa kita view more buat ngelihat view-nya banyak. Jadi kalau misalnya ada banyak di sini dia bakal nge-scroll, Pak. Oke, lanjut. Di bawah sini ada edit. Coba kita edit aja kayak gini. Dan ini kita banyakin aja ya, ping ya. Kayak gini. Oke, edit note. Nah, dia bakal berubah. Kita bisa view more-nya juga dia bakal berubah. Oke. Di sini bisa ada delete. Kita bisa pilih confirm password confirm-nya. Kalau kita no, dia nggak bakal ke delete. Kalau kita yes, dia ke delete. Oke, lanjut kita bakal logout. Nah, ini dia. Jadi ini udah aplikasi ini udah menggunakan database online, jadi bisa pindah datanya sinkron antar device. Maksudnya antar device itu antar desktop ya. Jadi kalau misalnya punya punya laptop terpisah atau desktop terpisah, database-nya udah satu. Jadi udah gabung. Nah, di SimNote ini juga ada versi mobile-nya, tapi mobile-nya pakai React Native dan belum jadi. Nanti coba aja lihat ke GitHub saya, kalau penasaran di GitHub saya udah ada semua. Jadi kalau misalnya nanti update berarti udah ada ya. Oke, lanjut ke penjelasannya. Aplikasi ini nggak dibangun sendirian nih, tapi dibangun dengan bantuan tim saya. Jadi tim saya dipecah jadi 2 tim lagi, yaitu tim front end dan tim back end. Langsung aja nih ya, kita bakal calling dengan Mas James. Oke, halo Mas. Halo Mas James. Halo, nama saya James. Di sini saya memegang role sebagai backend. Fokus saya di bagian config dan models. Ini mana ada terdiri 2 file di samping kiri kita. Dan tugas utama saya menyediakan koneksi antara database dengan kode tampilan, yaitu membuat file model per entitas di database. Saya menyediakan metode CRUD atau kepanjangannya create, read, update, delete agar bisa dipakai oleh front end di Frama. Biasanya saya memulai dengan perintah /frama make.model dan nama modelnya. Oke, tadi kita udah calling dengan Mas James ya. Jadi kita tahu nih role Mas James itu sebagai backend dan dia tugasnya menghubungkan kode dengan database. Nah, jadi dia fokusnya di folder konfigurasi dan model ya. Oke, selanjutnya kita bakal calling dengan Regi nih ya. Oke, halo, selamat malam Regi. Oke, teman-teman, di sini lanjut sama saya, Regi Dwi Setia Mawar. Tugas saya di proyek ini merupakan sebagai front end yang bekerja sama juga dengan Rehan. Di sini saya berfokus di bagian controller. Tugas saya sebagai yang mengatur agar tampilan aplikasi yang kita buat bisa terhubung dengan data di bagian belakang atau model. Misalnya nih teman-teman, saat si pengguna atau user mengisi form, maka saya akan memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai sebelum diproses. Saya juga menangani berbagai aksi seperti saat tombol diklik, maka akan menjalankan perintah tertentu, atau saat halaman dibuka, maka akan menampilkan data yang diperlukan. Jadi intinya di sini saya membuat tampilan aplikasi yang kami rancang menjadi interaktif dan mempunyai alur kerja yang lebih jelas. Oke, terima kasih Regi. Jadi kita tahu ya tadi Regi itu role-nya sebagai front end. Dia menyambungkan model ke controller. Jadi kalau tadi modelnya dibuat oleh Bang James, jadi modelnya dipakai oleh Regi untuk disambungkan ke controller dan dipakai oleh Rehan nanti di view. Oke, lanjut kita bakal ngobrol dengan Rehan ya. Halo, Rehan. Jadi teman-teman, di sini nama saya Raihan Hidayat. Tugas saya pada proyek ini adalah sebagai front end yang bekerja sama dengan Regi. Dan di sini fokus saya adalah pada bagian view. Di sini tugas saya menyediakan tampilan halaman
baik dan menarik di mata user. Misalnya, saya mengatur agar layout aplikasi seperti ini. Teks saya tempatkan di sini dan saya boldkan atau saya tebalkan. Diberi font size dan juga warna. Tentunya saya mengacu pada desain yang telah dibuat di Figma sebelumnya. Dan saya berkoordinasi dengan teman saya, Regi. Dia juga sebagai front end. Sepertinya sudah semua ya, kecuali saya. Jadi saya adalah anggota terakhir. Jadi, halo, perkenalkan nama saya Kenny dan saya berada dari tim atau role saya software architect. Sebenarnya tim saya backend, tapi role saya lebih mendekati ke software architect. Nah, tugas saya sebenarnya membuat dari custom framework Frama ini agar bisa dipakai oleh teman-teman saya. Tapi tanggung jawab saya juga mengorganisir tim saya agar berkolaborasi dan bekerja sama dengan efisien dan baik, dengan dibantu juga dengan tools-tools seperti Trello, GitHub, dan Zoom untuk meeting. Oke, mungkin udah jelas ya role saya, jadi saya bakal lanjut lagi. Oke, SimNote ini sebenarnya dibangun untuk dipresentasikan, bukan untuk berada di dalam video, karena saya udah coba buat sedikit videonya dan mendapatkan hasil 30 menit per orang. Bayangin 30 menit per orang. Kalau orangnya ada 4 itu kurang lebih udah 2 jam. Belum ngeditnya, belum renderingnya. Dan karena kita pakai hari libur ya, Sabtu Minggu, dan banyak banget dari anggota-anggota tim kita yang berhalangan, termasuk saya sendiri juga berhalangan. Makanya video ini nanti bakal munculnya telat banget. Nah, jadi saya sendiri merasa untuk SimNote ini nggak bisa menunjukkan taringnya dulu untuk terbatas waktu ya, dan juga tenaga. Jadi saya harap sedikit tentang video ini bisa ditonton oleh siapapun yang menonton ini agar mendapat apresiasi yang layak. Jadi terima kasih telah menonton videonya. Mungkin segitu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada beberapa teman saya yang sudah menjelaskan terkait beberapa fitur yang mereka buat atau codingannya, dan juga terima kasih juga kepada Kenny sudah menjelaskan perihal aplikasi SimNote. Nah, di sini saya Rehan Hidayat membuat beberapa fitur. Fitur yang pertama saya buat adalah looping menggunakan while atau perulangan while. Apa sih perulangan while itu? Jadi perulangan while ini akan terjadi apabila nilai dari value di sini itu bernilai true. Apabila ini bernilai false, maka codingan A yang ada di dalam sini tidak akan terulang, tidak akan dijalani. Jadi langkah yang pertama yaitu membuat variabel ulang. Variabel ulang ini bertipe data boolean dengan value atau nilainya itu true. Kita taruh di sini. Ketika ulang bernilai true, maka dia menjalani semua codingan dari atas sini sampai bawah sini. Nah, kapan perulangan ini akan berhenti? Perulangan ini akan berhenti apabila semua codingan yang di sini sudah dijalani, lalu kita akan tanya kepada user, system out print line. Apakah Anda ingin mengulangi program? Terus di sini kita kasih variabel jawaban tipe data string untuk inputan si user berupa string. Jika bukan jawaban ini, tanda seru ini merupakan untuk membalikan nilai yang tadinya true menjadi sebuah false. Jadi anggaplah di sini jawabannya itu y. Equals ignore case ini apa? Equals ignore case ini untuk mengabaikan apabila si user menginput huruf kapital atau huruf biasa, huruf kecil. Jadi di sini anggaplah si user menginput y, maka jawaban yang di sini akan bernilai false, karena jika tidak ada ginian, tidak ada tanda seru, nilainya true. Jadi ini untuk membalikan saja. Jadi if ininya itu false, maka dia nggak akan mengulang ini.
dia akan mengulang ini karena jawabannya dibalik. Jadi variabel ulang yang tadinya nilainya true menjadi false kita rubah. Lalu kita nge-print out. Terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, selanjutnya fitur yang saya buat adalah saya membuat array 2 dimensi yang sudah dijelaskan Bang James, yaitu bervariabel item dibeli itu menjadi bisa dapat diisi. Bagaimana cara ngisinya? Jadi langkah pertama itu kita system out print. Masukkan jumlah item yang dibeli maksimal 5. Nah, kenapa maksimal 5? Karena kita sudah memberi batasan ketika kita sedang mendeklarasinya. Di sini array 2 dimensinya itu batasannya 5. Apabila lebih dari 5, maka item selanjutnya atau item ke-6 tidak akan dicetak atau error. Lanjut. Di sini kita memasukkan variabel jumlah item bertipe data integer untuk penginputan dari user. Scanner.nextIn. Apa sih nextIn itu? Jadi nextIn itu adalah dia hampir mirip seperti nextLine untuk menginput. Bedanya apa? Bedanya nextIn ini untuk menginput sebuah tipe data integer, sedangkan nextLine untuk menginput tipe data string. Lanjut, di sini scanner.nextLine itu untuk membuat garis baru kosong. For variabel j dengan tipe data integer sama dengan 0. Apabila j lebih kecil dari jumlah item, maka dia akan menjalani fungsi ini, sintaks ini. Nah, setiap perulangan selesai, j akan ditambah 1. Jadi misal perulangan pertama j 0. Nah, perulangan pertama selesai, j menjadi 1 ditambah 1. Perulangan kedua selesai, j menjadi 3 karena ditambah 1. Lanjut kita masukkan kita lanjut ke dalam sini. System out print item ke. Nah, di sini item ke j plus 1. Seperti yang dijelaskan Regi, kita kan nggak mau ya nge-print out item ke 0. Maka dari itu, sebelumnya kenapa 0? Karena j ini pada perulangan pertama itu value-nya itu 0. Makanya perlu ditambah 1 agar menjadi item ke 1. Nah, ini dia adalah contoh penginputan array 2 dimensi. Jadi item dibeli i. Nah, i ini apa? I ini adalah sebuah index number untuk array pertama. Jadi kan kita ada array di dalam array. Nah, ini untuk menginput array pertama. Array pertamanya nih i. I ini berapa? Nah, pada perulangan pertama i ini isinya tuh indeks ke 0. Kalau j isinya apa? Sama juga dia di sini indeks ke 0 pada perulangan pertama. Nah, di sini kita menggunakan nextLine untuk tipe data string juga untuk dimasukkan ke dalam item dibeli. Nah, anggaplah si pembeli ini menginput 3. Maka pada perulangan pertama selesai, dia tidak langsung naik ke atas. Dia ke sini dulu. Ke sini lagi, melakukan cek lagi. J sama dengan. Nah, yang tadinya 0 karena kita memasukkan j++, maka j menjadi 1. Nah, ini tuh dinamakan perulangan apa? Ini tuh dinamakan perulangan nested karena ada for di dalam for. Jadi for nested ya. Lanjut, di sini j sama dengan 0. Karena sudah selesai perulangan pertama, maka dia akan ditambah 1. Pada perulangan kedua dia menjadi j sama dengan 1. Nah, dicek lagi nih. Apakah j atau 1 lebih kecil dari 3 item? Soalnya tadi kan kita masukin 3 ya. Nah, itu kan nilainya true, maka dia akan menjalani ini lagi. Jika ini selesai, dia akan j akan ditambah 1 lagi. Nah, nah, ini kan tadi j-nya udah berubah jadi 1. Jadi 1 ditambah 1. Akhirnya item ke 2. Gitu terus sampai 3 kali. Nah, ketika yang ketiga, berarti di sini j. Oh ya, di sini di item dibeli array-nya itu tetap 0 karena kita belum ke atas lagi. Kita masih tetap di sini sampai 3 kali perulangan. Yang membedakan di sini. Ini yang tadinya 0 menjadi 1 menjadi 2. Nah, anggaplah ini sudah perulangan terakhir ya, perulangan ketiga.
J-nya berarti 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, maka dia akan menjalani ini. Terus ketika ini sudah dijalani, ini akan berubah menjadi 3. Nah, di sini ditanya lagi nih, apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya kan false, karena 3 itu nggak lebih atau tidak kurang dari 3. 3 itu adalah 3. Jadi ini selesai, kita naik lagi ke atas. Nah, ini ditanya lagi nama pelanggan kesekian, ntar ditanya lagi jumlah itemnya berapa. Anggaplah si user input jumlah itemnya 2. Nah, di sini kita mulai lagi nih dari awal lagi. J 0. Kenapa J 0? Karena kita mulai dari awal lagi. 0 lebih besar dari 2 gak? Lebih kecil dari 2, jawabannya iya. Maka dia akan menjalani ini. Item ke 0 plus 1. Berarti satu item ke 1. Nah, yang membedakan tuh di sini. Item dibeli I-nya. Nah, I-nya kan sebelumnya 0 ya pada perulangan pertama. Nah, pada perulangan kedua, dia ngulang lagi, dia berubah menjadi 1 karena ditambah dari sini. I-nya 1, J-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini kita mulai dari awal lagi untuk blok sini. Scanner next line. Nah, begitu terus sampai dia 2 kali perulangan. Ketika nih, ini sudah yang terakhir, perulangan kedua berarti ini menjadi 1, ini menjadi 1 berarti 2. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Jawabannya benar, dia akan menjalani ini. Item dibeli indeks ke 1 di sini kan karena sudah berubah, dan J-nya juga sudah berubah menjadi 1. Maka item dibeli untuk yang orang kedua kita input di sini. Nah, di sini yang karena ini udah selesai, dia nambah lagi nih, jadinya J-nya itu 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Jawabannya no. False. Karena 2 itu ya sama dengan 2, bukan lebih kecil maupun lebih besar. Jadi ini, kalau ini udah selesai, maka dia bakal ke atas lagi. Cek apakah jumlah pelanggan udah sesuai sama ini. Kalau misalkan nilainya ini false, maka ini sudah selesai perulangan di sini. Lanjut ke bawah. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang outputnya ya. Kalau tadi kita udah fokus ke deklarasi sama inputnya, yang deklarasi dijelaskan oleh James dan input dijelaskan sama Regi ya. Kalau sekarang kita masuk ke bagian output. Nah, di output ini hanya segini ya line-nya. Dan line pertama itu ada sistem out print kan, data pelanggan apotek. Nah, ini untuk cetak data pelanggan apoteknya ya, untuk cetak string ini. Nah, di bawahnya ada for. Nah, for itu apa sih? Kalau nggak salah tadi udah dijelasin sama Regi ya di bagian atas. Nah, kalau for itu di sini kita ada variabel i integer sama dengan 0. Nah, i itu jadi kita masukin value-nya 0. Nah, di sampingnya ada i lebih kecil dari jumlah pelanggan sama i plus plus. Maksudnya apa? Jadi ketika i ini lebih kecil dari jumlah pelanggan yang kita masukin pertama kali, kita akan melakukan pengulangannya. Nah, setiap pengulangan akan menambahkan i. Nah, i plus plus ini maksudnya kayak gini. I sama dengan i ditambah 1. Kayak gitu. Jadi i plus plus itu maksudnya i sama dengan i ditambah 1. Gitu. Jadi misalnya sekarang kita mulai i-nya sama dengan 0 ya. Di bawah sini kita bakal cetak nih sistem outprint ln lagi pelanggan ke terus ditambah i tambah 1. Nah, maksudnya apa sih kalau i tambah 1 ini? Tadi kita ingat ya, i itu sama dengan 0. Nah, kita nggak mau nyetak nih pelanggan ke 0, tapi kita mau nyetak pelanggan ke 1. Jadi kita tambah i plus 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi dicetaklah pelanggan ke 1. Yang kedua ada nama, terus kita cetak nama pelanggan kurung siku i. Nah, ini cara untuk mengakses array-nya. Jadi kalau tadi ada array nama pelanggan, dan kita ingat kalau i itu akan terus bertambah setiap for, jadi nama pelanggan ini akan kita cetak setiap i-nya itu bertambah. Nah, untuk sekarang i-nya itu sama dengan 0 ya tadi ya, jadi kita akan
cetak nama pelanggan dengan indeks pertama. Indeks ke 0. Nah, sama juga dengan tanggalnya, tapi ini tanggal pembelian I sama ya. Yang berikutnya ada item yang dibeli nih. Item yang dibeli itu ini khusus ya, karena item yang dibeli itu tipe datanya array, tapi arraynya 2 dimensi. Array 2 dimensi itu maksudnya ada array di dalam array. Nah, ini kita anggaplah data pelanggan yang pertama nih. Misalnya dia beli 3 obat. Nah, di for ini ada variabel J sama dengan 0. J ketika lebih kecil dari 5 dan J plus plus. Sama konsepnya kayak for tadi, bedanya kita pakai J. Kenapa kita pakai J? Karena I-nya akan dibutuhkan di bawah. Dan terutama kita nggak bisa nyampur ya kalau I-nya itu mau dipakai di sini juga. Nah, kenapa kita taruh 5? Karena di sini di atas ada ya jumlah pelanggannya, di sini udah ditentuin batasannya 5. Jadi maksimal memang 5. Jadi di sini kita taruh J lebih kecil dari 5. Nah, oke, kita bakal lanjut ke berikutnya. Ada if item yang dibeli kurung siku I kurung siku J. Nah, maksudnya ini apa? Jadi, seperti yang tadi kita bilang, array 2 dimensi itu adalah array dalam array. Jadi kita harus mengupas array 2 kali. Nah, array yang pertama kita kupas itu huruf I. Jadi, kalau I-nya 0 dan J-nya 0, berarti kita akses array pertama indeks ke 0. Jadi array ke 0, terus di dalam array ke 0 ada array lagi, terus indeks ke 0 lagi. Jika itu tidak sama dengan 0, jika tidak sama dengan 0, artinya kalau ada isinya, maka kita akan cetak sistem out println strip ditambah item yang dibeli sama dengan yang dicek tadi. Jadi kalau misalnya ada satu pelanggan membeli 3 item, jadi for each ini akan diulangi 3 kali. Sementara yang ini hanya 1 kali. Kalau ada 2 pelanggan, masing-masing 3 item, jadi di sini diulang 2 kali, yang di sininya diulang 3 kali 2, alias 6 kali kalau totalnya. Oke, nah selanjutnya ada kode untuk memulai ulang program ya, yang akan dijelaskan oleh Rehan. Oke, terima kasih. Udah. Udah. Anjas.